Shalom, silakan duduk. Saudara, kita akan masuk firman Tuhan di dalam Imamat 23. Saudara, di dalam Imamat 23 itu ada 7 hari raya orang Israel. Saudara, mungkin kita berpikir, kenapa sih ya Tuhan itu harus membuat hari raya? Saudara, kalau hari raya, saudara, nanti kita akan baca bahwa itu selalu berkenaan dengan Sabat. Saudara, kita akan buka di dalam Imamat 23. Yang pertama adalah ayat yang ketiga, kita akan baca. Nanti kita tidak bisa baca semuanya. Saudara boleh membacanya di rumah nanti, beberapa ayat dari situ. Saudara membacanya semua dan saya akan bahas sekarang beberapa ayat dari situ. Imamat 23, yang pertama ayat yang ketiga. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tepat. Saudara, jadi ada peraturan Sabat, saudara, di mana 6 hari bekerja dan kemudian 1 hari, saudara, di mana istirahat, dan dikatakan di situ pada waktu hari Sabat itulah hari pertemuan, saudara. Saudara, di sini Allah mau berbicara tentang sesuatu. Saudara, Allah mau berkata bahwa manusia kita semua itu membutuhkan yang namanya istirahat. Saudara, kita membutuhkan yang namanya keseimbangan. Ada banyak orang, saudara, dia tidak mengerti bahwa keletihan adalah salah satu celah terbesar, saudara, untuk saudara menjatuhkan banyak anak Tuhan. Keletihan adalah satu celah terbesar, saudara, yang membawa banyak anak Tuhan hilang dari keseimbangan. Dan keletihan, saudara, adalah celah terbesar yang membuat banyak anak Tuhan hilang hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, ini yang perlu kita tahu. Saudara, banyak orang berpikir kalau yang namanya keletihan itu bicara kerja keras, belum tentu. Letih itu ada 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Yang pertama, orang bisa letih tubuh karena kebanyakan kerja. Tetapi hari-hari ini kalau saya lihat, saudara, golongan menengah ke atas letihnya bukan di tubuh. Letihnya, saudara, di pikiran. Saudara ya, ada bapak-bapak, saudara, yang kerja, ada ibu-ibu yang mikir terus, saudara, sampai tidak bisa komunikasi sama anaknya. Anaknya ngomong apa, tidak dengar, saudara. Istrinya ngomong apa, tidak dengar. Kenapa, saudara? Pikirannya itu letih, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan pikirannya letih, saudara, sehingga dia juga tidak bisa dengar Tuhan berbicara, saudara. Dia juga tidak bisa, saudara, menangkap kebutuhan jemaatnya karena dia terlalu letih, saudara, dengan pelayanannya, baik secara segi tubuh maupun secara segi pikiran. Tapi ada juga letih roh, saudara. Kalau saudara ini orang yang sering sekali diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan, ya saudara, ada di satu tempat di mana serangan kuasa kegelapan itu sering datang, saudara, maka sebenarnya roh saudara bisa letih. Saudara bisa merasakan rasanya tidak pengen berdoa. Rasanya mau doa itu tidak ada kekuatan untuk nembus. Pengen puji-pujian, saudara ya, sudah tidak ada keluar lagi dari dalam hatimu. Tapi sekedar itu keletihan di dalam roh. Nah, saudara, keletihan 3 hal ini sangat berbahaya. Karena itu Allah berkata bahwa 6 hari kita boleh kerja, 1 hari harus Sabat. Saudara, dan Sabat di sini, saudara, sebenarnya tidak penting hari apa. Yang penting, saudara, engkau harus punya hari Sabat dalam 1 minggu. Saudara, yang Sabat ini yang penting. Yang pertama, saudara, dikatakan itu adalah hari istirahat. Jadi kalau saudara di rumah, tapi pikirannya di kerjaan terus, itu Sabat nggak namanya? Enggak. Atau pikirannya mikirin terus, anak saya gimana ya, kok belum berubah ya, duitnya mana ya, kok enggak datang-datang ya. Ya, apa saudara bilang, kenapa suamiku itu nyeleweng terus, mikir terus, itu enggak Sabat namanya, saudara. Saudara, dan Allah mau supaya saudara benar-benar punya 1 hari Sabat, di mana saudara bisa meletakkan semuanya dan berkata, aku tidak mau mikir, aku percaya Allah akan berbuat baik kepadaku. Amin. Saudara, itu Sabat perlu. Mikir perlu? Tidak perlu, saudara ya. Jangan berkata hidup ini tidak usah mikir, nanti perusahaan berantakan, rumah berantakan, saudara ya. Enggak, tapi Tuhan minta ada hari Sabat. Lepaskan, saudara, tidak bekerja. Hal yang kedua, di dalam hari Sabat dikatakan adakan pertemuan kudus, saudara. Nah ini, saudara, Sabat itu tujuannya yang kedua adalah pertemuan kudus, artinya hubungan.
Pertemuan itu selalu berbicara tentang hubungan, saudara. Keintiman, saudara. Yang pertama, pada waktu kita punya sabat, pakai sabat itu untuk berhubungan dengan Tuhan. Buat satu keintiman khusus, di mana mungkin saudara ambil waktu pagi hari jam 10 semua orang pergi, kita worship sendiri dengan Tuhan, baca Alkitab, merenungkan, pasang kaset, nari buat Tuhan, saudara ya, atau menghafalkan ayat, saudara. Saudara jangan bilang, oh saya malulah, sudah gendut, ibu-ibu udah tua, masa nari, saudara ya. Daud itu jadi raja, betul, saudara ya, tapi dia tidak sungkan menari. Aerobik nggak malu, saudara ya. Body language nggak malu, buat Tuhan malu, saudara. Nah ini nggak normal, saudara, karena tubuh kita itu harus buat siapa, saudara? Buat Tuhan. Jadi berikan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Nah saudara, ada dikatakan setiap Sabat buat pertemuan kudus. Jadi artinya saudara, kita harus punya waktu dalam 1 minggu, di mana engkau punya waktu khusus dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar setor muka, Tuhan terima kasih buat hari ini, berkati anak, berkati istri, berkati suami, berkati pekerjaan, amin. Enggak, saudara. Ada pertemuan kudus, saudara. Tetapi Sabat juga bukan cuma pertemuan kudus antara kita dengan Tuhan. Sabat juga pertemuan kudus antara kita dengan keluarga. Kadang-kadang orang salah berpikir Sabat. Dia pikir Sabat itu hari Minggu, dari pagi sampai sore pelayanan di gereja, sibuk terus. Itu enggak Sabat, saudara ya. Itu ribut, sibuk hari pelayanan. Saya enggak berkata habis itu hari Minggu jangan ke gereja ya. Nanti saya bisa diamukin pendeta-pendeta, saudara. Tapi maksud saya, dalam hidup ini kita perlu yang namanya Sabat. Kita perlu yang namanya istirahat. Saudara, kita perlu satu hari khusus, di mana saudara memberikan dalam minggu itu untuk anak-anakmu. Mempunyai satu pertemuan dari hati ke hati. Saudara benar-benar mengasihi mereka, memberikan waktu. Nggak, kalau saudara seringkali ada banyak ibu-ibu yang sedang sibuk, anaknya datang bilang, mama lihat gambarnya bagus ya. Bagus, lihat pun enggak, saudara ya. Jangan saudara pikir anak saudara enggak ngerti. Ngerti. Sana saudara datang mau cerita nih, ma tadi di sekolah, ya, apa, ya, iyalah nanti ya, enggak apa-apa begitu, katanya ya. Saudara, dia tahu, dia tidak dimengerti, kita tidak punya cukup waktu, kita tidak cukup hati untuk mendengarkan, saudara. Dan ini bukan Sabat yang sesungguhnya, ini bukan pertemuan yang sesungguhnya. Bahkan sebenarnya, kalau saudara punya 4 anak, saudara harus punya setiap anak satu-satu, saudara. Nggak bisa satu bertemu dengan 4, nggak bisa, satu-satu. Itu yang efektif. Saya bersyukur saudara, ayah saya menerapkan itu dalam hidup saya. Ya, ayah saya punya 3 orang anak. Dia tidak bisa lakukan itu setiap minggu, tapi dia lakukan itu setiap bulan. Buat setiap anaknya dia punya satu waktu. Kadang-kadang saudara, saya sebagai anak perempuannya, saudara, kadang-kadang saya pulang sekolah biasanya jam 1, tiba-tiba saya kaget. Biasanya saya pulang sendiri naik angkot, ya, naik kendaraan umum, saudara. Tiba-tiba mobil ayah saya sudah di depan sekolah saya. Dan kemudian ayah saya bilang, hari ini saya punya waktu, yuk pergi sama saya. Dia tahu bahwa hari itu saya tidak praktikum atau apa, dia jemput saya. Terus dia tanya, kamu makan di mana? Kita makan, saudara. Kadang-kadang saya pilih makan bakso dan es di pinggir jalan. Ya sudah, ayah saya parkir di pinggir jalan, pesan es dan bakso, kita makan di mobil. Dan kita ngobrol panjang, saudara. Ngobrol dari hati ke hati. Nanti kadang-kadang ayah saya bawa adik saya keluar kota. Karena ayah saya tahu adik saya suka sekali nyetir dan jalan jauh. Jadi ayah saya ambil waktu misalnya pergi ke Sumedang, ya, nyetir, adik saya nyetir sembari ngobrol, saudara. Sembari saudara saat itu dia cerita tentang kehidupan ini, banyak ngobrol dari hati ke hati sebagai laki-laki. Saudara, adik saya yang satu lagi, lain lagi. Saudara, adik saya yang paling kecil itu suka sekali, saudara, yang namanya rally, saudara ya, atau ke tempat-tempat yang jalannya begitu-begitulah, saudara ya. Saudara, dan ayah saya temani. Ada satu hari di mana dia suka bawa adik saya ke tempat di mana lihat nonton mobil yang seperti itu ya, balapan, rally. Dan saudara dan ayah saya ambil posisi di tempat yang tenang begitu dan ngobrol banyak dengan dia. Saudara, dan saya lihat ada sesuatu yang sangat dalam yang ayah saya tanamkan dalam hidup kami. Ada satu nilai-nilai kerohanian yang tidak pernah lepas dalam hidup kami. Kami bisa begitu kenal Tuhan. Saya berkata pada banyak orang, ayah saya mungkin tidak mewariskan uang, tapi ayah saya mewariskan yang ilahi dalam hidup kami.
Ayah saya mewariskan prinsip kehidupan. Ayah saya mewariskan yang namanya pegangan, saudara, di dalam hidup ini. Saudara, karena dia mengenal yang namanya Sabat. Yang ketiga, saudara, ya, Sabat itu berbicara, saudara, untuk membakar korban api-apian. Alkitab berkata, saudara, kalau saudara pelajari nanti, setiap kali saudara ada Sabat, maka saudara harus memberikan korban api-apian. Saudara, jadi yang pertama tadi Sabat artinya istirahat. Yang kedua adalah pertemuan kudus dengan semuanya, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan Tuhan. Saudara, dan yang ketiga, saudara, bahwa Sabat artinya, saudara, bahwa kita harus membakar korban api-apian. Saudara, apa sih korban api-apian? Yang pertama, saudara, di dalam Alkitab, api itu dibuat untuk menyucikan. Jadi semua barang yang kotor, semua barang yang najis, saudara ya, dilewatkan api. Api itu juga di Alkitab menurut menguji. Jadi saudara diuji. Ini kalau barang lewat api tidak cair, itu namanya bagus, ya. Tapi kalau misalnya Alkitab berkata, semua pekerjaan kita, semua pelayanan kita harus lewat apa nanti? Api. Mereka yang membangun dari jerami, mereka akan habis. Anda yang membangun dari batu bata, saudara ya, juga tidak terlalu berarti kosong. Tetapi yang dari emas, dikatakan, akan tambah kelihatan murninya. Nah, saudara, api adalah penguji atau saudara menyucikan. Artinya di dalam Sabat kita perlu belajar menilai diri sendiri. Kita perlu belajar yang namanya introspeksi. Bilang, Tuhan, bagaimana dengan imanku? Bagaimana dengan kasihku? Ya, bagaimana dengan segala sesuatu dalam hidupku? Saudara, saya belajar bahwa hari-hari ini saya mempunyai kelebihan tingkat tinggi, saudara. Dan saya melakukan 3 kesalahan fatal. Dan saya berkata, Tuhan, payah ya. Parah, saya bilang. Kalau orang letih itu bisa melakukan begitu banyak kesalahan. Mungkin buat orang lain itu tidak parah, tapi saya tahu buat Tuhan itu parah. Saudara, yang pertama, kesalahan yang pertama, saudara. Saat ini proyek kami sedang dalam tahap akhir. Kami dikejar deadline, saudara, untuk membangun sekolah buat anak-anak yang tidak mampu. Dalam kebutuhan uang yang sangat banyak, saudara. Saat itu saya bisa kehilangan iman, saudara. Akhirnya dalam kepanikan saya, saudara ya. Karena kami tahu membutuhkan banyak uang, saudara ya. Banyak sekali material. Banyak sekali pekerjaan, saudara. Kami membutuhkan cukup waktu ya. Kami cuma punya waktu yang sangat sempit. Di mana Juni kami sudah mesti menempati gedung itu. Saudara, di dalam kepanikan itu, saudara, saya mulai berpikir begini. Sudahlah, saya mau bikin proposal. Saya mau bikin VCD. Saya mau bikin apa saja. Saya mau sebarkan di mana-mana. Kalau perlu tak teleponin semua, minta sumbangan. Sampai seperti itu, saudara. Karena saya sudah panik banget, saudara. Rasanya berkata, aduh, ini gimana? Tapi pada waktu itu, saudara, tiba-tiba Tuhan berkata begini. Tidak cukupkah bukti setiaku selama ini? Selama ini engkau selalu melihat bahwa aku sangat mengasihi. Selama ini engkau melihat aku tidak pernah terlambat. Selama ini engkau tidak perlu untuk ngemis kemana-mana. Engkau lihat bahwa aku menyediakan. Tidak cukupkah bukti kasih setiaku dalam hidupmu? Sehingga engkau mengalami begitu ketakutan untuk tidak bisa menyelesaikan pada waktunya. Saudara, dan saya tahu keletihan saya membuat saya hampir kehilangan iman saya. Hal yang kedua, saudara, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saudara ada orang yang datang dan berkata, Bu Iin, saya itu dapat proyek. Sebelum proyek ini goal, jadi atau tidak, saya bermimpi malamnya. Saya menyerahkan 30 juta ke tangan Ibu Iin. Dan saya tahu berarti proyek ini akan goal dan perpuluhannya milik Ibu pribadi. Saudara, dan kemudian orang itu berikan uangnya ke saya dan proyek itu ternyata goal sungguhan. Dan dia berikan proyeknya ke saya. Saudara, dan tanpa saya pikir panjang, saya bilang, buat Mahanaim. Saya saat itu butuh loh, saudara. Karena saya sedang mau pergi ke Amerika. Saya butuh banyak hal, saudara. Tapi saat itu saya tidak nanya, Tuhan,
Nggak mikir, karena saya jujur panik, saudara ya, untuk menyelesaikan sekolah itu. Saya berikan. Dan pada waktu pulang, kelihatannya mungkin buat orang itu baik, saudara. Tapi buat Tuhan, Tuhan langsung begitu saya lagi diam, Tuhan itu tunjukkan gambaran Usa. Saudara tahu, pada waktu itu ada orang yang membawa kereta, tabut Allah ditaruh di kereta, saudara, dan kemudian dibawa, saudara. Dan Usa adalah orang yang menjaga atau membawa dan mengawal, saudara ya, tabut Allah itu dengan kereta. Di satu tempat, saudara, kereta itu goyang dan tabutnya mau guling kelihatannya. Alkitab berkata Usa memegang tabut itu. Akibatnya apa, saudara? Mati disambar. Orang banyak berpikir, lo mau megangin kok enggak boleh. Megang kan boleh toh, nolong. Tapi Tuhan mau berkata, kamu pikir aku enggak bisa jaga diriku sendiri? Aku ini Allah yang sanggup dan hidup. Jadi aku enggak perlu kamu pegangin. Kamu pikir aku benda mati yang perlu dipegang, perlu dibuat supaya tidak jatuh. Usa mati, saudara, karena menolong Tuhan. Dan saat itu Tuhan berkata, kamu pikir aku tidak bisa membiayai proyekku sehingga aku perlu uangmu? Saat itu saya tahu saya salah lagi, saudara, karena hati saya dasarnya adalah tidak percaya. Dasarnya membantu Tuhan, saudara. Hal yang ketiga, saudara, seorang teman telepon dan berkata dia punya perusahaan, saudara, itu sudah hampir ditutup, saudara, karena tidak ada order selama 3 bulan ini. Dan ini orang dekat sekali dengan saya, saudara ya, dia bilang tidak ada order, dia sudah mengeluarkan begitu banyak orang dan perusahaan ini mau ditutup, saudara. Dan kemudian dia telepon saya, selama 3 bulan tidak ada order, tiba-tiba ada order, saudara, dari Saudi Arabia. Ordernya itu, saudara, dia minta, saudara, ditambahin sablon, saudara, di bawahnya sini Adidas, itu ada tulisannya Adidas. Saya tanya sama dia, mereknya Adidas enggak? Ya, terus dia bilang enggak, mereknya enggak Adidas. Tapi dia minta di bawahnya ditambahin Adidas. Dia bilang, banyak loh Ci, kalau order ini tak terima, selamat pabrikku. Nah, ya. Tapi kalau order ini enggak tak terima, ya, kawan, bisa-bisa tutup pabriknya. Dia bilang, tapi aku tetap dengarkan engkau. Engkau bilang terima, saya terima. Engkau bilang tidak, tidak. Saudara, dalam kepanikan saya bilang begini, terima. Kalau orang bilang itu pemalsuan, gobloknya sendiri, saya bilang. Kalau yang namanya Adidas asli, pasti bawahnya Adidas, atasnya juga Adidas dong, ya. Kalau cuma atasnya itu merek lain, bawahnya tambahan Adidas, salahnya sendiri. Kalau dia pikir itu Adidas asli, gobloknya sendiri, saya bilang. Terima. Tapi begitu saya ngomong terima, saya tutup telepon. Tuhan ngomong begini, kamu belum sampai kan mati kelaparan. Kamu belum sampai lihat anakmu itu, saya anggap dia anak lah, mati kelaparan. Engkau sudah menghalalkan segala macam cara. Yang penting selamat. Walaupun kelihatannya itu kau tidak salah secara hukum atau bagaimanapun, tapi engkau tahu kan hatimu, engkau menghalalkan itu karena engkau kepepet. Saudara, saya telepon dia dan saya bilang, aduh saya tidak bisa lah bilang iya. Saya bilang saya yang salah, batalin deh, saya bilang. Tapi saya tahu hari-hari itu, saudara, keletihan jiwani saya itu membuat saya, saudara, mengambil begitu banyak kesalahan demi kesalahan, keputusan demi keputusan yang tidak beres sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, nah banyak orang, saudara, ya, dia tidak sadar kenapa hidupnya ini mentok sana, mentok sini, saudara. Ya, kemudian hidupnya mengalami macet secara ekonomi, dengan hubungan dengan anak kacau, hubungan dengan suami kacau. Saudara, kadang mereka mengambil keputusan demi keputusan di dalam keletihan. Dan mereka sama sekali sudah lupa tanya Tuhan. Mereka sudah tidak berdoa, mereka tidak pernah berdiam diri untuk mengintrospeksi semuanya. Saudara, akibatnya reaksinya cuma marah, reaksinya cuma karena kepepet, reaksinya cuma sekedar survive dalam hidup ini,
tetapi tidak sedang membuat keputusan yang efektif, bijaksana, dan yang terbaik. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, mari kita belajar saudara untuk sungguh-sungguh menghormati Sabat. Karena pada waktu kita menghormati Sabat, kita tahu kita mungkin kerja lebih sedikit, tapi hasilnya akan lebih banyak. Kita akan membuat keputusan dengan benar. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi kalau kita belajar untuk mempunyai Sabat, saudara. Nah, itu kita perlu ambil waktu untuk introspeksi. Saudara, Sabat itu juga bicara api, ini bicara tentang menyala-nyala, betul? Tentang semangat, saudara ya. Kalau kita berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, saudara. Karena itu, saudara, Sabat ini tujuannya juga mengembalikan semangat, mengembalikan, saudara, cinta, mengembalikan, saudara, sesuatu keintiman, kemesraan. Nah, ada banyak dari kita tidak punya lagi kemesraan di dalam keluarga. Ya, sama suami baik, tapi suami ya sekedar kasih makan, saudara ya, terus dilayani, saudara, perkara seks, tapi tidak ada lagi kemesraan. Nah, Tuhan bilang ambil Sabat, pergi berdua, ya, bangkitkan cintamu, saudara, karena Sabat itu membangkitkan. Kadang-kadang kita pelayanan, tapi sudah tidak ada cinta. Saudara, beberapa waktu yang lalu Tuhan ingatkan, Tuhan bilang, lihat dulu waktu engkau melayani. Saudara, awal-awal kalau saya melayani dulu, saudara ya, misalnya saya mau seminar, gitu. Wah, itu rasanya semangat banget. Apa ya yang saya pengen bagiin? Saya ambil waktu untuk baca buku, menyelidiki Alkitab, bikin makalah, saudara ya. Terus kemudian sungguh-sungguh, saudara, minta Tuhan wahyukan, doakan, saudara. Dan kemudian baru seminar. Tapi sekarang, saudara, bilang seminar, ya, saudara ya. Belum apa-apa, dia bilang, tugas lagi, saudara. Itu beda. Saudara, buat saya sekarang jadi beban. Bukan lagi sebagai satu cinta, bukan lagi sebagai satu semangat, bukan lagi sebagai satu korban api-apian, tetapi yang terjadi adalah rutinitas dan pekerjaan, beban dan pelayanan, saudara. Dan Tuhan berkata, kembali, Sabat diperlukan untuk membuat korban api-apian itu kembali menyala dalam hidup kita. Amin, saudara. Jangan saudara berpikir bahwa memasak itu juga, itu bisa jadi rutinitas. Saudara, kita sudah masak terus bosan, ya udah lah, mau begini tidak mau sudah. Nah, pernah enggak saudara mulai ambil Sabat sampai saudara bisa memasak dengan cinta, memasak yang terbaik, buka resep lagi, tunjukin yang termanis, yang terenak buat anak. Biasanya itu cuma terjadi waktu anak pertama, suami pertama. Maksud saya hari-hari pertama, ya, bulan-bulan pertama, ya. Tetapi saudara diam aja, jadi saya sengaja supaya saudara itu sedikit sadar itu, saudara ya. Seringkali saudara sudah lewat sudah, ya. Bahkan kita tidak peduli lagi, saudara. Ya. Anak kita mau makan banyak atau sedikit, nah masalah yang penting hidup, gitu, saudara ya. Nah, karena sudah berubah. Tapi hari-hari ini saya berdoa supaya kita kembali menikmati Sabat. Allah tidak ciptakan Sabat biasa saja. Nah, di dalam Imamat 23 ada 7 hari raya. Saudara, dan 7 hari raya ini bukan cuma sekedar Sabat, tetapi Sabat yang lebih besar lagi. Jadi kalau Sabat itu cuma satu kali, saudara ya, dalam satu minggu, satu hari dalam satu minggu, ada tambahan 7 waktu lagi. Dan itu bisa seminggu, bisa 3 hari, saudara. Di mana mereka menikmati sesuatu yang berbeda. Mengingat, merenungkan, memulihkan, dan mengembalikan sesuatu yang Allah mau ada dalam hidup kita. Nah, apa itu, saudara? Yang pertama, saudara, kita lihat. Yang pertama, saudara, adalah di dalam ayat yang kelima. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Saudara, yang pertama adalah Paskah. Dan Tuhan berkata dalam hidup ini, di dalam Sabat, di dalam istirahat, di dalam mengembalikan yang terbaik, saudara harus ingat dasarnya.
adalah karena Kristus mati buat kita. Amin. Karena Kristus juga bangkit buat kita. Artinya saudara, yang pertama, bahwa setiap dosa apapun, merahnya seperti kermisi, Allah bisa ubah menjadi putih seperti salju. Jadi saudara tidak boleh tertekan. Ada orang tertekan terus. Iya ya, saya ini tidak layak ya. Saya tidak bisa berdoa karena saya tidak layak. Stop. Karena darah Yesus sudah menebus engkau. Engkau menjadi orang yang berharga. Saudara, ada beberapa orang berkata, saya tidak bisa berubah karena saya jelek ya. Saya pemalu. Stop. Karena engkau itu sudah ditebus. Yang ciptaan yang lama sudah berlalu, ciptaan yang baru sedang datang. Dengan engkau berdiri atas Paskah, maka akan terjadi sesuatu. Paskah itu bicara tentang kebangkitan. Ada kuasa kebangkitan yang akan membangkitkan keluarga kita, yang akan membangkitkan anak-anak kita, akan membangkitkan ekonomi kita, akan membangkitkan kesehatan kita. Kita harus berdiri atas Paskah. Tapi Paskah juga berkata, saudara, bahwa kutuk sudah diselesaikan. Artinya setiap kali kita ingat ini, kita ambil waktu untuk sabat, kita ingat lagi. Tuhan mungkin ada kutuk-kutuk tertentu di dalam keluarga, dipatahkan lagi. Dan kita berkata, aku percaya hidupku, keluargaku diberkati. Amin. Saudara, biar bagaimana kutuk itu mengalir. Saudara, Alkitab berkata, kutuk itu mengalir sampai 4 keturunan. Ya. Sedangkan berkat Allah, janji setia Allah mengalir sampai 7 turunan. Artinya begini, kalau saudara di atas punya kelemahan, saudara harus potong. Itu namanya memotong kutuk, saudara. Nah, kalau dipotong itu akan makin kecil. Tapi kalau tidak dipotong, maka setiap dosa kelemahan itu akan semakin besar. Saya kasih contoh. Dulu opa-opa yang paling atas dari saya, saudara ya, itu punya istri lebih dari 1. Punya peliharaan, saudara ya. Jadi jelas ada kutuk perjinahan di dalam hidup keluarga saya. Saudara, tapi puji Tuhan, mereka kenal Tuhan, dipotong. Saudara, dipotong, akhirnya opa saya. Ya, opa saya ini tidak punya simpenan, tapi punya mainnya di mana-mana. Nah, ya, tapi lumayan, saudara ya, sudah berkurang, saudara ya. Tapi itu dia cinta Tuhan, dipotong lagi, dia bertobat sungguh-sungguh, lahir baru, dipotong lagi kutuknya, jatuh ke ayah saya, saudara. Ayah saya, saudara ya, pacaran, ya, selain pacaran, dia pernah jatuh juga. Setelah dia menikah, dia jatuh juga dalam perzinahan. Tapi cuma sekali. Kemudian dia bertobat dan dia tidak pernah lagi jatuh. Karena sudah dipotong lebih kecil. Ya. Tapi dari ayah saya ke adik saya dipotong lagi. Sehingga dia pacarannya banyak, tapi tidak pernah jatuh di dalam perzinahan. Saudara, kenapa? Dipotong. Nah, sekarang saudara sama anak saya mesti potong lagi. Saudara, kenapa? Karena saya lihat anak saya ini, saudara, umur baru 9 tahun nih, saudara ya. Aduh, saudara. Lewat aja, saudara, pria, saudara ya. Lewat di gang itu, saudara, bisa ada 3-4 anak perempuan ngomong gini, "Jos, mampir dong, ganteng banget kamu." Coba, saudara. Ya, ada sesuatu, saudara, yang sebenarnya itu seperti apa ya? Karena opa-opa saya itu semuanya playboy, saudara. Dan mereka semuanya punya sesuatu yang menarik perempuan. Itu dari atas. Jadi mereka tidak mengejar perempuan loh, saudara, dikejar perempuan. Dan itu terus, saudara, terus. Itu sampai ayah saya, saudara. Saya itu bisa lihat banget waktu saya masih kecil ya. Ayah saya itu dokter, saudara. Kalau begitu masuk ke rumah sakit, ya, itu bisa semua suster, dok, pegang sini, pegang sana, lendet sini, lendet sana, itu begitu, saudara. Saya itu bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Saya berkata, aduh, dan semua orang bilang, aduh, bisa deket papimu aja enaknya. Bisa begitu, saudara. Ada sesuatu, itu kayak magnet, saudara. Pada waktu dia jadi hamba Tuhan, saudara ya, itu enggak sedikit orang yang bilang gini, Pak Yusak, boleh enggak sih dicium? Gitu loh, saudara. Boleh cium pipi enggak? Saya bilang, enggak, ya. Saudara, tetapi itu ada sesuatu, saudara. Itu karisma. Tapi itu juga bisa membuat jatuh di dalam perzinahan. Tapi itu harus dipotong. Nah, sekarang anak saya baru 9 tahun, sudah seperti itu. Saudara, lebih lagi pada waktu dia umur 6 tahun, saya pergi ke pertemuan orang tua murid dengan anak-anak penuh semuanya kan. Saudara, terus kemudian beberapa enggak dapat kursi. Begitu saya masuk, saya kaget. Saya lihat anak saya duduk, terus ada perempuan enggak dapat kursi, dia bilang, sini saya pangku aja.
Perempuannya juga dengan santainya di pangku di anak saya. Jadi anak saya umur 6 tahun, temannya juga umur 6 tahun, perempuan di pangku. Anak saya mainin rambutnya, perempuannya dengan santai juga bersender di bahu anak saya. Saya bilang, ini 6 tahun sudah begini. Kalau tidak saya potong, 15 tahun jadi apa? Saudara ya, saya tidak tahu lagi 15 tahun jadi apa anak saya. Saudara, itu ada. Tapi itu harus dipotong. Kalau itu harus dipotong, saudara ya, maka itu tidak akan menjadi besar. Jadi pada waktu saudara mengerti tentang kutuk, saudara harus potong. Tapi ada banyak orang tidak peduli, dan itu semakin besar. Artinya gini, benihnya yang pertama mungkin cuma sekedar mengintai perempuan dari dalam hati. Jadi sudah punya istri tapi suka lirik perempuan dari dalam hati. Keturunan selanjutnya karena tidak dipotong, pacarannya banyak. Keturunan selanjutnya mulai berani berzina. Itu karena tidak dipotong. Jadi dosa itu harus diakui, dipotong. Kita harus bertobat dan kemudian kita potong. Supaya kutuk itu tidak turun kepada keturunan yang selanjutnya. Kita harus lihat. Setiap kali kita harus jujur terhadap kelemahan kita, kelemahan suami kita, kelemahan yang di atas kita. Dan kita tumpang tangan. Itulah kuasa Paskah. Karena itu Tuhan bilang, ingat Paskah, peringati Paskah. Supaya saudara sadar, ambil waktu untuk membereskan segala sesuatu dalam hidup ini. Amin, saudara. Demikian juga dengan kutuk hutang, kutuk kegagalan, saudara. Hari yang kedua, saudara, adalah hari raya roti tidak beragi. Roti tidak beragi adalah firman Tuhan. Saudara, Tuhan mau berkata, biar bagaimanapun dalam hidup ini, engkau harus ambil waktu untuk saudara menggumuli firman Tuhan begitu rupa. Engkau harus belajar, engkau harus makan dari firman. Saudara, ada banyak orang tidak pernah kuat dan tidak pernah tumbuh rohaninya karena mereka tidak pernah belajar. Mereka tidak pernah menggumuli firman. Habis baca lupa, saudara. Mereka tidak belajar untuk duduk diam dan berkata, Tuhan wahyukan sesuatu firman ini dalam hidupku. Saudara juga tidak pernah, ada banyak orang yang tidak pernah berkata, aku mau ambil satu ayat dan kemudian aku mau praktekkan. Misalnya saudara ambil hari ini mengucap syukur. Saudara mulai praktekkan. Apapun terjadi mengucap syukur. Dari pagi ambil waktu mengucap syukur terus. Untuk kebaikannya, untuk kasihnya, untuk kesehatan, untuk anak, untuk suami, saudara. Nah, firman itu tidak bisa cuma sekedar ditelan. Itu harus dipraktekkan, saudara. Itu akan menjadikan kita kuat. Karena itu Tuhan berkata dalam hidup ini, engkau harus mengambil waktu untuk merayakan hari raya roti tidak beragi. Ada hari raya yang ketiga, saudara ya. Kita lihat hari raya yang ketiga. Dikatakan saudara adalah ayat yang ke-24. Katakanlah kepada orang Israel begini. Dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Saudara, ini adalah hari di mana saudara itu sebenarnya melakukan peperangan. Orang Israel, saudara, meniup serunai itu untuk 3 hal. Yang pertama, saudara, untuk saudara mengumumkan sesuatu yang baru. Ya. Yang kedua, tanda peperangan. Yang ketiga, tanda berangkat. Nah, saudara, Tuhan bilang dalam hidupmu, engkau itu harus punya waktu untuk menggumuli ini. Waktu untuk apa? Kapan engkau menangkap wahyu baru? Kehidupan anak Tuhan yang stuck di satu titik. Sudah cukup tuh. Saya sudah berbahasa roh, sudah bisa mimpin pujian, ya. Sudah cukup tuh saya kolektor setiap minggu. Maka saudara stuck di satu titik. Engkau perlu wahyu baru untuk engkau naik lebih tinggi. Engkau bawa firman betul, tapi perlu wahyu baru untuk bisa ke tempat yang lebih tinggi. Engkau melayani perlu wahyu baru supaya pelayananmu selalu segar. Engkau perlu dagang perlu wahyu baru. Coba aja. Pada waktu pertama roti abon dibuka breaktok misalnya ya, orang antre semua, betul? Sekarang orang udah mulai bosan kan, di mana-mana roti abon lihat pun tidak usah antre, ya. Kenapa bosan? Ya, setahun lagi engkau butuh ide baru atau saudara tokomu akan tutup. Nah, banyak orang saudara dia tidak pernah mencari ide baru dalam perusahaannya. Dia tidak pernah membenahi yang baru di dalam gerejanya.
Dia tidak pernah meningkatkan skill dalam pelayanannya. Saudara, dia tidak punya ide baru, saudara, di dalam misalnya, saudara ya, hubungannya dengan anak, dengan suami. Maka semuanya akan sampai satu titik monoton. Dan itu akan membosankan dan hilang. Karena itu Tuhan berkata ada satu waktu di mana engkau perlu yang namanya wahyu yang baru. Engkau juga perlu menggumulkan kapan engkau harus berangkat. Berangkat. Kita perlu berangkat dari satu titik ke titik yang lain. Jangan hidup ini stuck. Tuhan tidak pernah suruh kita jadi monumen. Tuhan suruh kita movement, bergerak. Bergerak untuk melayani Tuhan. Bergerak, saudara, untuk menginjil, bersaksi, besuk, saudara. Bergerak. Kita butuh bergerak, saudara. Tanpa bergerak kita akan mati. Saudara, yang ketiga, itu adalah hari peperangan. Jadi artinya dalam hidup Kristen kita tidak bisa untuk kita santai-santai terus. Iblis akan begitu sukacita kalau anak-anak Tuhan tidak pernah mengadakan hari peperangan. Kita perlu berperang. Saudara, kita perlu angkat senjata, kita perlu latihan. Ya, kita perlu mematahkan kuasa-kuasa kegelapan dengan firman. Dengan darah anak domba, dengan pengurapan, dengan pujian. Kita perlu mengikat kuasa-kuasa kegelapan di sekitar rumah kita. Saudara perlu membersihkan supaya tidak ada rumah-rumah yang kotor dengan atmosfer yang bukan dari Tuhan. Saudara, ada hari peperangan. Ya, saya tidak bisa terangkan dengan jelas, tapi saya berdoa supaya saudara menggumuli ini. Dan kalau saudara berkata, aku mau tahu tentang peperangan rohani, ke bawah cari bukunya tentang peperangan rohani. Ya, saudara ya. Nah, supaya kita apa? Tahu. Ada hari-hari tentang peperangan. Ada hari-hari membereskan kutuk. Ada hari-hari di mana kita ambil waktu untuk merebut berkat-berkat Tuhan. Yang keempat, saudara, dikatakan, saudara, kita lihat selanjutnya ayat yang 27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan ke-7 itu ada hari pendamaian. Saudara, ada hari pendamaian. Dan hari pendamaian ini, saudara, sebenarnya di dalam Alkitab berbicara dengan hari penderitaan. Saudara, hari itu adalah hari di mana orang-orang Israel mengingat penderitaan mereka. Saudara, apa maksudnya di sini? Tuhan bilang hari itu tidak selalu hari yang penuh sukacita. Ya, kita seringkali mau hidup kita terus sukacita. Padahal ada juga hari-hari di mana kita perlu mengalami hari-hari yang duka cita. Tapi hari-hari yang duka cita Allah ciptakan bukan buat menghancurkan kita. Tapi hari yang duka cita sebenarnya perlu untuk mengajar kita banyak hal. Saya bersyukur ada banyak hari duka cita dalam hidup kita, dalam hidup saya khususnya. Saya bersyukur, saudara, bahwa saya melewati hari, saudara, di mana saya pernah mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi hari-hari di mana saya mengalami kegagalan itu mengajar saya yang namanya ketekunan. Karena orang yang tidak pernah gagal, maka seringkali orang itu menjadi sombong. Orang itu juga mudah menyerah. Orang itu seringkali juga mudah menghakimi orang lain. Tetapi saya bersyukur untuk hari-hari kegagalan dalam hidup saya. Dan itulah saat di mana saya duduk dan merenungkan kenapa saya gagal. Ya, dan kemudian saya juga berkata, apa yang harus saya buat dalam kegagalan saya. Dan itu membuat saya belajar banyak hal, saudara. Ya, saya belajar tentang ketekunan. Saya belajar, saudara, tentang anugerah. Saya belajar tentang berjuang lagi, saya belajar tentang berpengharapan, saya belajar cukup banyak justru lewat kegagalan. Saudara, kadang-kadang ada hari yang menyedihkan. Saya mengalami hari-hari di mana anak sakit. Kita orang tua selalu pernah mengalami itu, ya. Hari-hari di mana kita menghadapi anak-anak sakit. Itu juga hari, saudara, di mana kita perlu untuk diam, untuk memberi waktu dan perhatian khusus. Saya belajar untuk menikmati hari di mana anak saya sakit. Nah, kalau hari di mana anak saya sakit, atau saya dulu pernah suami saya yang sakit, saya belajar untuk mengambil waktu-waktu itu untuk benar mendekatkan kita satu sama lain, saling mengasihi. Saya memberikan perhatian saya, kasih saya. Tapi rupanya hari itu bukan cuma itu. Saya melihat bahwa hari-hari itu adalah hari di mana melatih iman. Setiap kali anak saya sakit, saya mulai cerita tentang firman, dan saya mulai berkata, ambil yang pertama, introspeksi. Saya mulai mengajar anak saya untuk introspeksi. Kenapa dia sakit? Hal yang kedua, saya mulai mengajar anak saya untuk menentukan pilihan. Apa dia mau pakai dokter atau mau pakai iman? Kalau dia pakai iman, saya nanya lagi, mau apa? Ya, mau pakai minyak pengurapan, mau pakai doa saja,
atau mau pakai anggur dan roti lambang perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus, atau mau pakai apa? Saya ajari anak saya untuk berdoa dan mengambil keputusan. Atau dia berkata, enggak, saya mau pakai mengucap syukur. Jadi pokoknya mengucap syukur saja, mengucap syukur, bagus. Walaupun kadang-kadang saudara ya, pada waktu mereka masih kecil, itu dibuat mereka untuk saudara ya, mengambil yang enak. Misalnya anak saya sakit batuk, terus saya bilang, yang mau apa? Dia bilang, percaya mengucap syukur. Terus sudah gitu dia ambil kerupuk. Saya bilang, lo batuk kok makan kerupuk? Mengucap syukur, sudah sembuh katanya ya. Ya, tapi saya belajar untuk konsekuen, oke? Percaya, lakukan. Dan saya lihat Allah setia itu. Walaupun dengan nakalnya anak saya, pada saat dia mengucap syukur, makan dengan mengucap syukur, tidak masalah itu. Tidak masalah. Saya melihat berkali-kali dalam hidup anak saya. Saudara, pada waktu dia diare sehari sampai 25 kali lebih. Dia bilang, tidak pakai obat mah, saya mau pakai anggur dan roti. Saya bilang, silakan. Setiap kali saudara diambil roti dan anggur, dia bilang, dalam nama Yesus ini tubuh dan darah Kristus, sembuh total. Dalam waktu 2 hari, saudara. Saudara, pada waktu dia giginya sakit, saudara, saya bilang, mau pakai apa? Pengurapan. Ya, dia urapi, saudara. Dia bilang, dalam nama Yesus gigi sembuh. Itu buangkak, saudara, sembuh total, saudara. Jadi saya melihat bahwa masa-masa yang berat dalam hidup kita, itu sebenarnya juga masa didikan. Masa di mana kita melatih iman. Masa di mana kita berjalan berpegangan, ya, menghadapi segala sesuatu. Ada masa di mana tempat kami mau diserang, saudara, tempat yayasan kami. Ada masa di mana kami harus ditutup, saudara, selama 2 bulan dulu, lama sekali, sudah 4 tahun yang lalu. Kami tidak mendapat izin untuk beroperasi karena ada begitu banyak orang yang mau menyerang dan berkata bahwa itu kristenisasi. Ada masa-masa seperti itu. Tapi itulah masa-masa di mana membuat kita lebih berdoa. Masa-masa di mana kita lebih bertekad. Masa-masa di mana kita lebih beriman. Saya pernah punya masa di mana saya kehilangan anak saya. Anak saya yang paling kecil meninggal. Tapi itu pun masa yang paling baik. Di mana saya melihat bahwa surga itu benar-benar ada. Jadi untuk setiap masa, saudara, mari kita belajar menikmati. Ada hari-hari sukacita, tapi ada hari-hari juga di mana kita belajar menikmati yang gelap. Jangan pernah mengutuk, bersungut-sungut, marah pada waktu Allah membiarkan hari-hari yang gelap ada dalam hidup kita. Ambil waktu untuk mendamaikan hati. Jujur, pada waktu melewati banyak masalah, seringkali hati kita tidak damai. Karena itu disebut hari pendamaian. Supaya kita bisa seperti Daud, sekalipun melewati lembah payang-payang maut, gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Sudah berdamai dengan masalah. Sudah berdamai dengan tantangan. Sudah berdamai dengan beban yang Tuhan taruh dalam hidup ini. Hari yang selanjutnya, saudara, kita lihat ayat yang ke-34. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7, ada hari raya pondok daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Dan hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang berat. Saudara, ada hari pondok daun, ini adalah hari di mana hari sukacita besar. Jadi kebalikan persis dengan hari pendamaian. Saudara, ini hari di mana saudara menikmati yang namanya liburan panjang, seminggu penuh. Dan di situ isinya apa? Pesta, makan, bersorak-sorai, saudara. Ya, nah saudara, Tuhan itu mau dalam hidup kita ada waktu di mana engkau menikmati sungguh-sungguh, saudara. Apa yang engkau punya? Ya, berlibur sama keluarga. Ada banyak keluarga yang tidak pernah pergi sama-sama. Ya, mereka bilang sayang buang-buang duit, katanya ya. Saudara, enggak, itu ada. Dan seminggu, Tuhan bilang minimal seminggu. Ambil waktu. Ya, jalan-jalan, pergi, menikmati, bersorak-sorai, berkumpul, bersukacita, retret, saudara. Hari pondok daud itu hari retret, hari menari, hari bersorak-sorai. Ya, saya tidak perlu terangkan lah. Saya percaya, saudara, setiap dari kita, saudara ya, suka hari yang seperti itu ya, dimana kita retret, kita dengar firman, bersorak-sorai, jalan-jalan, makan banyak, saudara ya, dan kemudian berenang dan sebagainya. Dan Tuhan berkata, aku berikan, aku ciptakan hari itu buat kalian. Jadi jangan merasa bersalah dengan itu.
Tapi Tuhan bilang setahun cukup seminggu ya. Hari itu cukup seminggu ya. Paling tapi Dia bilang jangan kurang dari seminggu. Minimal seminggu, saudara. Dan beberapa kali ada yang dirayakan secara 2 minggu. Jadi buat Tuhan, Tuhan itu sangat teliti. Dia memberikan. Ada 2 hari lagi yang sebenarnya tidak ditulis di situ, tetapi sangat penting, yaitu hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari di mana kita menerima baptisan Roh Kudus. Dan hari ini penting sekali, di mana kita mengambil waktu untuk mengaktifkan karunia. Saudara, kita semua tidak bisa langsung canggih dalam menggunakan karunia. Kita butuh, saudara, pertama menerima bahasa roh. Setelah menerima bahasa roh, kita juga akan menerima karunia-karunia yang lain. Ada karunia penglihatan, ada karunia hikmat, ada karunia marifat, ada karunia penyembuhan, ada banyak karunia. Dan saudara, ada waktunya Tuhan berkata, kita ini harus mau dimuridkan dan memuridkan. Untuk kita itu bisa mempraktekkan semua karunia. Gereja yang hidup adalah gereja yang menangkap karunia dan saling melayani di antara jemaatnya. Artinya ada yang sedih didoakan sama-sama. Mungkin ada yang dapat pernyataan penglihatan. Mungkin ada yang dapat kata-kata hikmat. Mungkin ada yang punya karunia untuk membagi-bagi sesuatu, keluar duitnya, saudara ya. Maka jemaat itu akan hidup jadi satu, saudara. Saudara, perlu sekali adalah kita untuk belajar. Waktu-waktu di mana kita belajar untuk mempraktekkan karunia. Dan ada satu lagi hari yang khusus di Alkitab disebut sebagai hari buah sulung. Artinya adalah hari di mana kita mengembalikan yang terbaik buat Tuhan. Alkitab berkata bahwa buah sulung adalah milik Tuhan. Buah sulung itu milik Tuhan. Artinya sulung itu yang terutama. Yang terbaik itu milik Tuhan. Nah, saudara, ada waktunya di mana kita ambil satu hari spesial. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, biarlah hari-hari ini mengingatkan kita supaya kita menggunakan Sabat, supaya kita membuat hidup kita ini menjadi lebih berarti. Jangan biarkan ada celah besar yang membuat iblis bisa mengambil kesempatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa.